Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya layak untuk Allah seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayahnya yang tiada terkira besarnya, sehingga kami kelompok 3 dapat menyelesaikan makalah serta PPT dalam materi mengenai pengembangan empati konselor. Baik, adapun anggota kelompok 3 yaitu Fani Febriani Ilham dan saya sendiri Hasminar Tamrin. Langsung saja teman saya Fani Febriani Ilham akan menjelaskan materi. Baiklah, langsung saja. A. Pengertian empati. Empati didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Karena pikiran, kepercayaan, dan keinginan seseorang berhubungan dengan perasaannya. Seseorang yang berempati akan mampu mengetahui pikiran dan mood orang lain. Menurut Carl Rogers, berempati berarti mempersepsi kerangka pikir internal orang lain secara tepat, mencakup unsur-unsur emosional dan cara-cara bertingkah laku, disertai dengan kepedulian seolah-olah diri sendiri adalah orang lain yang sedang dipersepsi, tetapi tanpa kehilangan kesadaran sedang mengandaikan sebagai orang lain. B. Ciri-ciri empati. Adapun yang menjadi ciri-ciri empati yaitu 1. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik, di mana sebagai orang yang mempunyai sikap empati maka akan menjadi teman berbicara yang baik dan sebagai teman pendengar yang baik. Kedua, menerima sudut pandang orang lain. Orang yang berempati akan siap menerima persepsi orang tentang dirinya. Ketiga, peka terhadap perasaan orang lain, di mana orang yang berempati akan mengerti terhadap perasaan orang lain. C. Aspek empati. Menurut Baron dan Byron, terdapat aspek-aspek empati yaitu 1. Kognitif, yaitu individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. Kedua, afektif, yaitu individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Adapun menurut Nasori tahun 2008 menjelaskan bahwa terdapat 4 aspek empati, yaitu 1. Perspective taking, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. 2. Fantasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter-karakter khayalan yang terdapat pada buku-buku, layar kaca, bioskop maupun dalam permainan-permainan. Ketiga, empati concern, yaitu orientasi seseorang terhadap orang lain berupa perasaan simpati, kasihan, dan peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan. Keempat, personal distress, yaitu orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. D. Unsur-unsur empati. 1. Imajinasi tergantung kepada kemampuan membayangkan. 2. Adanya kesadaran terhadap diri sendiri. 3. Adanya kesadaran terhadap orang lain. 4. Adanya perasaan, hasrat, ide-ide, dan representasi atau hasil tindakan baik pada orang yang berempati maupun pada orang lain. 5. Ketersediaan sebuah kerangka pikir estetis. 6. Ketersediaan sebuah kerangka pikir moral. E. Kepribadian konselor yang perlu dimiliki dalam kemampuan empati yaitu 1. Kemampuan membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif. 2. Membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif. 3. Membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan dan konseling. 4. Menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif gender dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 5. Menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif hak asasi manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 6. Menerapkan perbedaan responsif perbedaan budaya konselor dengan konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 7. Konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat.
Saya akan melanjutkan materi yaitu terkait latihan empati bagi konselor dan calon konselor. Untuk konselor itu, yang pertama melakukan empati primer dengan mengungkapkan saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Terus yang kedua itu melakukan empati tingkat tinggi dengan mengatakan saya ikut terluka dengan penderitaan Anda, namun saya juga bangga dengan kemampuan daya tahan Anda. Dalam melakukan teknik empati, pengamat harus secara tajam mengamati bahasa tubuh konselor. Jika bahasa tubuhnya dilakukan dengan baik, maka akan menunjang terhadap teknik empati. Selanjutnya akan membantu konseli terbuka dan terlihat di dalam hubungan konseling. Terus untuk calon konselor itu dengan cara melatihkan sifat-sifat atau atribut konselor yang dibutuhkan konseli agar dapat dalam hubungan konseling, konselor menjadi efektif untuk mencapai tujuan konseling. Latihan empati merupakan latihan terpenting untuk membina kepribadian konselor agar mampu berkomunikasi dengan konseli dan dapat merasakan apa yang dirasakan konseli. Keberhasilan empati adalah jika konselinya itu dapat memahami empati konselor sehingga dia percaya diri untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalahnya. Proses konseling memerlukan keterampilan intelektual yang tinggi pada konselornya. Latihan intelektual yang dianggap penting yaitu dalam latihan intuisi dan latihan kemampuan dramatik. Nah, latihan intuisi itu merupakan semacam kecerdasan untuk segera dan reflektif mengambil informasi yang ada dalam perilaku nonverbal seperti gerak, isyarat, wajah, getaran suara, dan jika verbal itu seperti kata atau ucapan orang lain, terutama konselor yang intuitif segera menangkap makna yang terkandung dalam perilaku verbal dan nonverbal. Nah, sedangkan latihan kemampuan dramatik adalah dapat memerankan sesuatu peran tertentu dengan mengungkapkan gaya bicara, emosional, dan gerak nonverbal sesuai dengan tuntunan skenario. Jadi sama dengan pemain drama, penghayatan terhadap peran yang dimainkan berdampak terhadap calon konselornya. Selanjutnya, upaya meningkatkan empati. Upaya meningkatkan empati dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Gelman tahun 2002, untuk meningkatkan empati yaitu yang pertama dengan understanding others, yaitu cepat menangkap perasaan orang lain, atau respect, mampu merasakan dan membaca perasaan orang lain. Terus yang kedua, service orientation, yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain, artinya mampu memberikan tindakan terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Terus yang ketiga itu developing others, yaitu memberikan masukan positif atau membangun hubungan positif. Terus yang terakhir itu leveraging diversity, yaitu mengambil manfaat dari perbedaan, bukan konflik yang mampu mengambil manfaat dari permasalahan yang terjadi. Dan adapun menurut Savaria tahun 2005 menyebutkan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kemampuan empati itu terbentuk. Yang pertama, merekam semua emosi pribadi. Setiap orang pernah mengalami perasaan positif maupun negatif. Terus yang kedua, memperhatikan lingkungan luar atau orang lain. Memperhatikan lingkungan luar atau orang lain akan memberikan banyak informasi tentang kondisi orang di sekitar. Terus yang ketiga itu mendengarkan curhatan orang lain. Terus yang keempat itu
membayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Terus yang kelima, melakukan bantuan secepatnya, memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dapat membangkitkan kemampuan empati. Ini penjelasan dari kelompok 3 terkait pengembangan empati konselor. Nah, perlu kesimpulan yang dapat didapat dari penjelasan tersebut. Empati itu merupakan kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, baik itu melalui sudut pandang konseli dan latar belakang budayanya, peka terhadap perasaan-perasaan konseli sehingga konselor itu mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Konselor itu diharapkan dapat memahami permasalahan konseli tidak hanya pada permukaan, tetapi lebih dalam pada pada kondisi psikologis konseli. Nah, empati dalam konseling itu menjadikan konselor menempatkan dirinya seperti yang dialami oleh konseli, namun tidak terlepas atas apa yang seharusnya dilakukan sebagai konselor. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.